Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrisno PhD yang akan mendampingi teman-teman selama 1 semester ke depan untuk berdiskusi terkait dengan mata kuliah Filantropi Islam, khususnya pada topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu kita akan berdiskusi tentang pengantar kuliah Filantropi Islam pada pertemuan yang akan kita laksanakan ini. Pembahasan pengantar ini akan kita sampaikan terkait dengan landasan filosofis JIS, kemudian definisi dan perbedaan JIS, dalil kewajiban zakat, hukum bagi pembangkang atau tidak membayar zakat, dan hikmah JIS. Secara filosofis, menunaikan zakat, infak, sedekah adalah bagian dari kewajiban untuk memberikan hak atas orang lain selain pemberian hak fungsi dari JIS, yaitu membersihkan jiwa dari rasa kikir dan tamak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencapai ketakwaan. Terkait dengan kewajiban zakat juga sebagai rukun Islam yang harus kita tunaikan oleh semua umat Islam itu sendiri. Secara umum tujuan dari diperintahkannya JIS adalah dalam rangka meningkatkan ekonomi fakir miskin sehingga terwujud pemerataan ekonomi dan terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat sebagai perwujudan dari rahmatan lil alamin dari ajaran Islam itu sendiri. Baik, selanjutnya istilah zakat ya, istilah dari zakat sendiri adalah dalam bahasa Al-Quran disebut sebanyak 30 kali dengan berbagai peristiwa yang melatar belakangi. Selain itu, ungkapan kata zakat disebutkan dalam Al-Quran, tetapi juga tidak terkait langsung dengan konteks dan makna yang diwajibkannya untuk membayar zakat. Dari 30 penyampaian ayat tersebut, sebanyak 8 ayat turun di Mekah dan sebanyak 22 ayat turun di Madinah. Sehingga secara umum dapat disebut sebagai yang melatar belakangi peristiwa yang terjadi di Makkah maupun di Madinah. Definisi zakat sendiri menurut Imam Hanafi, zakat adalah pemilikan ya, maksudnya adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariat Allah dengan mengharapkan keridhaannya. Sedangkan menurut Imam Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang telah mencapai nisab tertentu kepada mustahik bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah. Selain itu, Imam Syafi'i mendefinisikan zakat adalah nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Sedangkan Imam Hambali menyampaikan zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu yang tertentu. Sekarang kita akan melanjutkan perbedaan antara zakat, infak, sedekah terkait dengan beberapa hal, yaitu terkait dengan hukumnya, kemudian zakat bersifat wajib, sedangkan infak, sedekah bersifat sunnah. Terkait dengan waktu pelaksanaannya, zakat hanya waktu tertentu, yaitu bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan, sedangkan infak sedekah tidak ditentukan waktunya. Begitu juga terkait dengan kriteria zakat untuk hal tertentu, sedangkan infak sedekah bersifat umum. Terkait dengan jumlah yang dikeluarkan juga berbeda, zakat sudah ditentukan persentase yang dikeluarkan, sedangkan infak sedekah tidak diatur atau bisa dilaksanakan secara bebas menyesuaikan kondisinya. Begitu juga terkait dengan perantara zakat melalui amil atau lembaga zakat, sedangkan infak sedekah dapat disampaikan langsung kepada penerimanya.
Selanjutnya terkait dengan waktu pensyariatan atau mewajibkannya zakat sudah diwajibkan oleh Allah SWT pada umat terdahulu sampai pada masa Rasulullah SAW. Pada masa umat terdahulu disyariatkannya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yaitu kepada kaumnya saat itu Bani Israel dan umat Nasrani. Perbedaannya jika pada masa sebelum Muhammad hanya ditujukan pada umatnya saja, sedangkan pada masa Rasulullah ditetapkan untuk manusia seluruh dunia sampai hari kiamat. Selain itu penetapan zakat dapat kita baca pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 23, Quran Surat Maryam ayat 55, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 12, Surat An-Nisa ayat 30, dan Surat 30 dan 31, dan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 4. Quran juga ada di Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan beberapa ayat lainnya. Selanjutnya, dua pendapat terkait dengan kewajiban membayar zakat adalah dikaitkan sebagai kafir atau dosa. Melanggar zakat, orang dapat dikatakan dosa besar ketika tidak membayar zakat, tetapi masih ada keyakinan bahwa membayar zakat adalah sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Dan itu seseorang dapat dikatakan kafir jika tidak membayar zakat dan meyakini bahwa membayar zakat tidaklah merupakan kewajiban bagi orang muslim. Terdapat dua hukuman bagi seorang muslim yang tidak menunaikan zakat, yaitu ketika hukuman ditetapkan di dunia dan hukuman ditetapkan di akhirat. Hukuman di dunia menurut syariat Islam, orang yang dengan sengaja tidak mau membayar zakat maka hartanya boleh disita sebanyak 50%, orangnya dikategorikan sebagai orang kafir, dan menurut salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai dapat dibunuh. Sedangkan saat di akhirat orang yang tidak mau membayar zakat dihukum secara sadis, yaitu disetrika dan dililit oleh ular sebagai akibat tidak menunaikan kewajibannya. Selanjutnya, perintah menunaikan zakat selain sebagai penggugur kewajiban, sebagai penggugur kewajiban, juga mengandung beberapa hikmah ya di dalamnya. Di antaranya hikmah tersebut adalah menunaikan zakat dapat menjaga harta yang dimiliki atau ditunaikan, kemudian menyembuhkan penyakit juga, memperbanyak kekayaan, mensucikan jiwa, mencegah bencana, dan sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT. Terkait dengan beberapa hikmah tersebut dapat kita baca dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 261, An-Nahl ayat 18, dan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti penyampaian materi terkait dengan pengantar perkuliahan filantropi Islam, khususnya terkait dengan zakat ya. Untuk selanjutnya materi-materi yang sudah kita sampaikan bisa kita reminder atau kita diskusikan kembali dengan teman maupun dengan pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa untuk mengisi terkait dengan tugas yang sudah kita sampaikan di MyClass. Dan sekali lagi terima kasih untuk penyampaian mata kuliah atau pengantar mata kuliah untuk Islam pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.